Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis perusahaan yang sangat terkenal, yang mungkin sudah diketahui oleh semua orang, karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang sangat besar, bisa dibilang, dan juga sudah sukses memasarkan produk-produknya, yaitu perusahaan Samsung. Saya akan menganalisis perusahaan Samsung dari segi marketing atau pemasarannya. Sebelum itu, kita akan menganalisis dulu dari analisis yang paling dasar, yaitu analisis SWOT. Untuk yang pertama, untuk strength atau kekuatan, Samsung seperti yang kita tahu saat ini bisa dibilang mendominasi pasar, terutama untuk smartphone, karena bisa dibilang produk smartphone dari Samsung memiliki daya resisten yang tinggi, atau banyak orang bilang tahan banting istilahnya. Kalau istilah dari reviewer, build quality dari Samsung ini sangat kuat. Untuk kualitas dari bahan-bahannya juga sangat kuat. Karena itu untuk Samsung dari smartphone-nya itu memiliki daya resisten yang sangat tinggi. Maka dari itu Samsung untuk produk smartphone-nya memenangkan penghargaan. Untuk selanjutnya, Samsung melakukan banyak inovasi, terutama inovasi untuk bagaimana produk-produknya bisa ramah lingkungan. Istilahnya Samsung saat ini sedang mendominasi pasar yang ada di Asia dari segi elektronik. Yang selanjutnya untuk weakness, yang pertama masih bergantung pada pasar Amerika. Yang kedua, pengalaman mengelola perusahaan global masih terbatas. Yang selanjutnya adalah kegagalan produk. Untuk kegagalan produk ini tentu dari perusahaan-perusahaan produk lain pun juga pasti mengalami, karena dalam memproduksi suatu barang elektronik tentunya akan banyak percobaan sehingga banyak sekali kegagalan. Itu memang fakta yang tidak bisa dipungkiri. Selanjutnya, untuk peluang, pengaruh globalisasi mendorong pemasaran produk elektronik tanpa batas. Seperti yang kita tahu bahwa di era modern seperti sekarang, kebutuhan akan elektronik ini sangat tinggi karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena itu kebutuhan dari masyarakat untuk barang elektronik atau kebutuhan tentang teknologi ini tidak bisa dipungkiri akan sangat meningkat pada zaman sekarang. Jadi untuk peluang dari Samsung sangat tinggi. Karena itu Samsung akan melakukan berbagai inovasi untuk kedepannya. Setelah itu untuk tantangan, kita tahu bahwa di setiap negara pasti memiliki produk lokal yang sudah mungkin banyak digemari oleh warga negaranya. Jadi produk lokal sendiri akan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan Samsung di setiap negara. Selanjutnya adalah kekuatan merek lain. Tentu di dunia elektronik terutama smartphone akan banyak sekali produk-produk lain yang saling bersaing dari segi kualitasnya. Hal tersebut tentu akan menjadi tantangan tersendiri untuk Samsung. Selanjutnya adalah dalam memasarkan produknya di negara-negara, di banyak negara tentunya. Pasti di setiap negara tersebut terdapat hukum atau peraturan yang sudah berlaku di negara tersebut. Jadi hal tersebut juga akan menjadi tantangan tersendiri untuk perusahaan ini. Yang selanjutnya adalah banyaknya pemalsuan produk Samsung. Banyak sekali produk-produk Samsung yang istilahnya dibuat imitasi atau dibuat tiruannya. Istilahnya dibuat KW. Seperti produk-produk dari HDC, SHDC dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah ketidakstabilan ekonomi. Kita akan menganalisis marketing dari perusahaan Samsung. Terlebih dahulu kita akan melihat dari produknya. Kita tahu bahwa perusahaan Samsung ini sangat besar, jadi untuk produk-produknya itu sangat beragam, seperti smartphone, tablet, laptop, komputer, TV, kulkas, AC, mesin cuci, smartwatch, earbuds, printer, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi tentunya produk-produk dari Samsung tersebut. Yang selanjutnya untuk price atau harga.
Untuk strategi harga dari Samsung sendiri, perusahaan Samsung menerapkan dua metode, ada dua cara. Yang pertama adalah skimming price, yang disebut skimming price, yaitu setiap produk baru yang dikeluarkan oleh Samsung tentunya akan meningkat dari segi kualitas dan juga variasi dari produk tersebut. Maka dari perusahaan Samsung sendiri akan menetapkan harga yang tinggi, dan ketika ada produk lain yang melakukan hal yang sama, maka dari Samsung dengan cepat akan menurunkan harga, yaitu yang disebut dengan skimming price. Yang satunya adalah competitive price. Samsung seperti yang kita tahu merupakan market leader dalam Android dari segi smartphone, tapi bukan di peralatan rumah tangga. Karena itu Samsung menggunakan harga yang kompetitif dan harus tentunya tetap bertahan pada posisinya yang sekarang di lapangan. Hasilnya adalah place atau tempat penjualan. Penjualan Samsung itu biasanya melalui yang pertama di official store atau toko resmi dari Samsung sendiri. Untuk di Indonesia biasanya terdapat di mal-mal besar atau tempat-tempat lain yang strategis menurut perusahaan Samsung sendiri. Yang selanjutnya adalah langsung ke pengecer atau agen distributor, langsung ke dealer service. Untuk bahasa gampangnya langsung ke, biasanya kita sebut dengan counter-counter terdekat, baik itu counter yang besar maupun yang counter yang kecil, itu pasti ada di situ produk-produk dari Samsung. Yang satunya melalui situs web resmi Samsung. Customer juga bisa memesan produk-produk dari Samsung melalui situs web dari Samsung sendiri. Produk-produk dari Samsung juga bisa dibeli melalui online marketplace atau biasa kita sebut dengan all shop. Itu seperti Amazon, Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Untuk media promosi dari Samsung itu seperti halnya dari produk-produk lain, biasa menggunakan iklan di berbagai media, baik itu media cetak maupun media sosial. Biasanya iklan-iklan terutama yang di YouTube atau di televisi itu dari perusahaan Samsung sendiri menggait beberapa atau bahkan banyak artis ternama untuk mempromosikan produk-produknya, baik itu artis dari lokal Indonesia maupun dari internasional, dan seringkali membuat diskon besar-besaran dalam memasarkan produk-produknya. Yang selanjutnya untuk media promosi, Samsung mengadakan event trade-in atau customer bisa menukarkan produk lama dengan produk baru dengan mendatangi langsung ke official store dari Samsung dan selanjutnya menukarkan barang tersebut. Akan tetapi dalam menukarkan barang tersebut tentunya akan menambah biaya kekurangan dari produk lama tersebut. Jadi untuk kesimpulan dari strategi marketing dari perusahaan Samsung sendiri bisa kita lihat sekarang, siapa sih yang tidak tahu Samsung? Pasti setiap orang, bahkan mungkin semua orang sudah tahu produk-produk dari Samsung ini. Dan juga bisa kita lihat dari beberapa tahun belakangan, harga dari Samsung sendiri bisa dibilang sangat stabil, tidak langsung anjlok, dan juga bisa kita lihat bahwa peminat untuk produk-produk Samsung sendiri sangat banyak, seperti itu. Sekian analisis saya mengenai perusahaan Samsung. Bila ada salah tutur kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.